Dia harus kembali menjadi diri sendiri. Dia harus bisa menjadi satria, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa mewarnai, memberikan cahaya bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu yang penting bagi dia. Jadi Pak Prabowo, solusinya adalah reshuffle seperti apa yang dikatakan narasumber kita hari ini. Right man in the right place. Halo Sobat Logika, jumpa lagi dalam bincang-bincang atau omon-omon politik di channel kesayangan Anda, Logika Bicara. Bersama saya, Bowo akan menjadi host untuk memandu acara diskusi hari ini. Dan tentunya di kesempatan hari ini sudah ada para pembicara-pembicara kita yang expert di bidangnya masing-masing. Di antaranya ada Bung Dipo Ramli, akan berbicara mengenai ekonomi, dan Bang Jimmy akan berbicara dalam aspek politik, serta Bung Fajar akan berbicara dalam konteks spiritual, karena Indonesia nggak jauh dari klinik. Nah, ini juga penting harus kita diskusikan pada hari ini. Dan Sobat Logika, kita tahu bahwa belakangan ini Pak Prabowo kerap melakukan lawatan ke luar negeri. Bahkan kemarin diundang langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Nah, di dalam kunjungannya, ya, Pak Prabowo menyatakan ada komitmen investasi Rusia senilai 37,64 triliun. Ini angka yang sangat fantastis. Tapi kalau kita melihat kondisi Indonesia hari ini, kondisi hukumnya, kondisi ekonominya, wah, berantakan banget. Nah, Presiden sebelumnya dulu waktu di era Gus Dur juga sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Tetapi ekonomi terjaga, bahkan pertumbuhan ekonomi dari minus 3% hingga positif 7%. Nah, itu luar biasa gitu. Jadi udah tinggal di remote aja. Cuma dalam kondisi sekarang ini Pak Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri, malah kondisinya semakin gelap. Kalau kita lihat ke belakang, dulu ada isu mengenai Indonesia gelap, ini gelapnya udah pekat banget, Sobat Logika. Nah, kita tahulah bahwa seperti yang dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja, Pak Yasirli, dia mengaku bahwa angka pengangguran tuh naik, bahkan 1 juta penganggur itu lulusan sarjana, Sobat Logika. Jadi ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Padahal kalau kita tahu sekarang ini Pak Prabowo tidak punya musuh politik. Bahkan PDIP aja dirangkul sekarang ini sama Pak Prabowo. Jadi apalagi yang harus dikerjakan sama Pak Prabowo kalau sudah tidak ada kerikil-kerikil, sudah tidak ada batu yang bisa menghambat jalannya roda pemerintahan, ya kan? Kenapa kondisinya semakin runyam? Padahal di eranya Gus Dur musuh politiknya banyak, tapi kondisi ekonomi terjaga, situasi hukum, ya, itu supremasi hukum bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dia, Sobat Logika. Ya, kita akan memulai dari Bang Jimmy. Bang Jimmy, sekarang ini kan Pak Prabowo sering kali berkunjung ke luar negeri, tapi kondisi kita ini tidak baik-baik aja. Pengangguran tuh meningkat, kemiskinan bertambah, gitu kan. Beda di era Gus Dur, ya, ditinggal, tapi kondisinya baik aja. Gitu. Nah, di era Gus Dur padahal musuh politiknya banyak. Di eranya Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa satu musuh itu terlalu banyak, gitu. Tapi 1000 teman itu terlalu sedikit. Sekarang nggak ada musuh sama sekali. Apa sih yang menjadi penyebab sih, Bang Jimmy? Silakan, Bang Jimmy. Terima kasih, Mas Bowo. Saya kira pemikiran Presiden ini luar biasa. Istilahnya yang pernah kita dengar dulu, global think, sama locally act. Yes. Bahwa dia berpikir tentang dunia, ya kan, luar biasa, dan dia berpikir tentang global dengan nuansa dan ide
luar biasa gerakannya, yaitu tidak hadir di undangan G7. Dan sekarang beralih untuk hadir dalam satu diskusi di Rusia, dan dia dianggap sebagai pembicara utama dalam diskusi ekonomi di Saint Petersburg. Saint Petersburg itu dulu adalah kota Leningrad, disebut kota Leningrad, dan kota asal Putin. Dulu Putin adalah tumbuh dan lahir di Leningrad, dan sekarang namanya Saint Petersburg. Sebuah kota yang indah dan luar biasa, penuh dengan historical, penuh dengan sejarah di situ, kota itu. Ada museum besar, ada hari tanpa gelap. Itu Leningrad terkenalnya. Jadi satu-satunya kota di dunia tiada hari tanpa gelap. Ini satu hari aja. Jadi ini memang indah kotanya itu. Tapi poin kita adalah mengapa dia memberikan dan datang ke Rusia. Dan memang Rusia itu saat ini mendapat, katakanlah, kesulitan karena gerakan ekonomi Amerika ya menahan semua kegiatan dan transaksinya melalui sistem SWIFT di Rusia. Tetapi Rusia tetap masih hidup, dan Rusia ini memang sebuah negara yang sangat berpotensi dan berenergi karena dia memiliki reserve yang sangat besar di dunia, di dalam gas, ya, minyak dan sebagainya. Jadi kenapa penting ke Rusia? Saya kira Presiden menginginkan hubungan ekonomi, itu poinnya. Jadi kalau ekonomi itu bisa kita laksanakan dengan Rusia, maka ini satu pertolongan, karena G7 bagi Presiden mungkin itu kurang berkenan karena tidak memberikan prospek ekonomi selama ini 30 tahun. Dan itulah yang dikatakan oleh Presiden bahwa selama 30 tahun dia anggap bahwa gerakan itu G7, G20 itu sangat lamban. Jadi dengan hubungan dia membangun awal dengan China ketika terpilih sebagai presiden, dan saat ini ke Rusia, dia mengharapkan adanya potensi yang besar. Walaupun kita tahu dari sisi perdagangan, ke Amerika kita surplus, tetapi ke China kita mengalami defisit yang sangat tajam. Itu poinnya, Mas Bo. Oh, jadi presiden sebelumnya nih udah salah langkah ya, membangun hubungan harmonis dengan Cina, malah ekonomi kita ambyar dari situ. Nah, dalam kacamata Bung Dipo sendiri mengenai tadi, Bang Jimmy meyakini bahwa membangun hubungan dengan Rusia ini adalah solusi atau jawaban dalam mengatasi perekonomian kita hari ini. Kalau dalam kacamata Bung Dipo sendiri bagaimana? Ya, itu menarik banget sih. Bang, jadi kayaknya Presiden Prabowo mengetahui masalah ekonomi kita sih. Dia tahu bahwa penerimaan pajak akan turun, ekonomi lesu, daya beli turun. Kelas menengah juga mulai turun. Middle income trap. Perangkap kelas menengah. Jadi kalau Pak Prabowo dia berapa kali diskusi soal middle income trap ini, ya kan, atau kelas menengah, perangkap kelas menengah. Ya kan, itu adalah konsep di mana suatu negara dia tumbuh terus, tetapi si kelas menengah itu nggak naik-naik. Ya kan, dan di Indonesia sendiri sebenarnya kelas menengah itu banyak yang turun malah. Waduh. Karena savingnya kemakan dan segala. Dan ini kayaknya Pak Prabowo sangat memahami masalah ini sih. Ya kan, dan dia kayaknya getar pengen 8%, ya mungkin salah satu caranya dengan mengunjungi Rusia ini. Tapi again, kalau dilihat dari angka, menurut saya kurang besar sih. Karena cuma 30 something triliun. Iya, 36,74. Iya, itu cuma kayak sekitar 2,5 billion US dollar ya. 37,64. Iya, menurut saya sebenarnya bagus, kita harus tetap bersyukur. Tapi di bigger scheme ini nggak kurang sih. Investasi, karena apalagi kalau misalnya dia
investasi di sektor-sektor yang bukan manufacturing ya. Kalau tadi seperti Bang Jimmy bilang, kalau Rusia itu memang dia strongnya lebih di minyak atau hasil gas, ya kan? Resources gitu Di ya. resources ya. Jadi sedangkan yang kita butuhkan saat ini kan lapangan pekerjaan ya. Yes. Jadi yang kita butuhkan buat lapangan pekerjaan itu biasanya manufacturing. Itu udah paling cepat lah buat mengurangi pengangguran terus manufacturing. Jadi kita harus apresiasi langkah Pak Prabowo mengunjungi Rusia, ya kan? Tapi again ini kurang cukup, ya kan? Soalnya 1 juta sarjana itu dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Yasiri kan malah bertambah nih dari Betul. ya kan, pengangguran. Sangat mengkhawatirkan. Dan pengangguran itu harus industri manufacturing. Ya kan? Dan ini industri manufacturing harus didesain gitu. Jadi dia nggak bakal secara natural, dia nggak bisa konsepnya nggak kayak gitu. Jadi emang harus didesain kayak Cina, kayak Vietnam. Jadi harus dari pemerintah harus ada proaktif mendesain industri-industri ini. Ya kan kalau tidak ada desain kayak sekarang sebenarnya sulit. Saya ngeliatnya. Tadi Bung Dipo sudah menjelaskan bahwa konsepnya Pak Prabowo ini bagus gitu, tapi ekonomi Indonesia masih saja redup. Kalau menurut kacamata dari Bung Fajar, ya kan, apakah ini kan sebetulnya siklus ya pernah terjadi di era Gus Dur, presidennya jalan-jalan, negaranya baik-baik aja. Apa jangan-jangan anak buahnya Prabowo ini nggak ekspor gitu? Kalau menurut kacamata Bung Fajar, nggak deliver ya karena gitu ya. Ya sejak 2004 itu bintang Prabowo bersinar sendirian. Ini dalam kacamata. Ya, dia udah nggak ada musuh, nggak ada orang yang bisa melewati bintangnya dia. 2004 itu Sejak ya? 2024. 2024. Tapi problemnya adalah kenapa dalam kondisi seperti itu masih ada sifat-sifat kompromi. Kompromi terhadap kekuatan-kekuatan yang lama. Oke. Nah, ini membuat Prabowo itu tidak murni lagi. Dia tidak bisa bersinar lagi. Karena harus mengakomodir banyak kepentingan Iya. di situ ya. Beberapa kepentingan, tapi kepentingan itu cukup besar. Itu yang membuat problem bagi Prabowo sekarang. Kepentingan parpol apa presiden sebelumnya? Politik. Jadi politik ini ada kemungkinan komprominya dengan partai-partai pendukung dia. Terus presiden sebelumnya juga dong, pasti. ya itu otomatis kalau kita bicara masalah itu. Karena masih ada 16 menteri era Jokowi, 17 apa 16? 17 ya. 17 yang ternyata nggak diganti. Dan kita nggak tahu itu kepentingannya siapa ini. Itu yang menjadi soal ya. Nah, itu menjadi soal. Sehingga kemurnian hatinya itu tidak bersih. Jadi bintangnya itu tidak bisa bersinar terang. Nah, ini menjadi problem. Ketika nanti akan melewati bulan ke-8, Agustus. Kalau Agustus ini tidak ada perubahan, tidak ada gerakan yang berarti, sementara ekonomi di rakyat ini terus menurun, yaitu agak mengkhawatirkan. Apakah akan muncul embrio-embrio perlawanan atau tidak? Nah itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dari tidak ada musuh, lah pendukungnya bisa kecewa. Nah kekecewaan ini bisa menggumpal menjadi sebuah permasalahan terus. Nah kalau sekedar kritikus saja, kritik-kritik terhadap Prabowo itu nggak banyak sampai saat ini ya, nggak banyak dan nggak berarti kritik-kritiknya. Tapi yang penting bagaimana dia harus menjaga rakyat dan pendukungnya ini supaya tetap mendukung dia. Nah itu dibutuhkan dia harus kembali menjadi diri sendiri. Dia harus bisa menjadi satria, yang bisa menjadi pemimpin, yang bisa mewarnai, memberikan cahaya bagi masyarakat Indonesia. Nah itu yang penting bagi dia. Dan itu harus kerja keras dia. Dan tidak bisa menyerahkan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, saya belum baca proposal dari menteri-menterinya itu yang benar-benar membangun bahwa apa ekonomi yang sudah ketat ini gimana untuk dimanfaatkan.
Ya kalau memang ketat nggak bisa ya bagaimana harus sedikit dibuka, jangan terlalu ketat lagi. Efisiensi apakah masih perlu dilanjutkan atau diteruskan? Nah di sini problem Prabowo. Problem Prabowo adalah bertanggung jawab kepada rakyatnya dan kepada pemilihnya. Oke. Dengan sekian banyak pertambahan pengangguran, dengan ekonomi yang semakin sulit, itu menjadi masalah bagi dia sendiri. Iya. Jadi ini akan merintangi jalannya sendiri dan ini dia menjadi besar, bisa menjadi besar dan bisa menjadi jegalan-jegalan ke depan lagi. Terima kasih. Itu. Emang di rakyat lagi menjerit sekarang. Situasinya. Situasi ya. bergerak. Jadi kayak misalnya sekarang kayak BBM baru naik, Pertamax, Iya. apa dikejar-kejar pajak, Betul. ya kan, pengangguran tinggi. Yang pasti efek ini panjang gitu. Dan benar kata Bang Fajar, dari tim ekonomi benar-benar belum ada plan yang clear. Kita mau ke arah mana? Betul. Dari tim ekonomi belum ada yang clear kita mau ke arah yang mana. Kalau kita mapping dari kabinetnya Prabowo nih, kabinet manusia pendosa, KMP. Kabinet 100 menteri. Kabinet 100 menteri. Oh iya. Kabinet merah putih, KMP. Aduh, saya sampai lupa. Tadi mau ngomong apa ya tadi saya? Aduh, sampai lupa saya. Saya kira gini, Jadi, cari jalan keluar aja. Pamannya di bidang politik. ya. Ya mau di reshuffle. Mau ngapain lagi? Memakai pemain lama. Iya. Satu solusi. Kedua, ganti itu semua ya kan? Iya. Kira-kira yang bermasalah. Betul. Baik itu di bidang kepolisian maupun di bidang TNI. Ya memang mereka sudah terlalu lama berkuasa. Betul. Itu solusi politiknya. Betul. Dan tidak mudah untuk mengganti itu. Memang diperlukan satu prakondisi yang memang mencari solusi. Itu way out-nya. Dan di bidang ekonomi, saya kira perlu dilanjutkan stimulus. Di bidang ekonomi, stimulus demi stimulus. APBN pro rakyat miskin. Gitu Sudah dicadangkan. Kedua, katakanlah harus ada bukan 10 deregulasi. Mungkin kita perlu 10 lagi deregulasi, 10 lagi deregulasi sampai 100. Baru itu bisa adanya, katakanlah dengan 100 deregulasi dan debirokrasisasi dan efisiensi dilanjutkan, baru ada way out. Kalau menurut saya ya. Karena pada akhirnya kita perlu akan adanya reformasi struktural. Jadi kalau kita bicara struktur, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, ya inilah way out-nya. Jadi harus ada, katakanlah, optimisme baru yang bisa menggerakkan pasar dan bisa menggerakkan investor untuk datang ke Indonesia. Karena presiden ini jalan-jalan kan karena dasarnya cuma satu. Bagaimana adanya investasi datang ke Indonesia. Karena itu dia perlu mengadakan lobby untuk mendatangkan para investor. Tetapi para investor itu tidak akan datang kalau tidak ada perbaikan, tidak ada stimulasi, tidak adanya deregulasi, kepastian hukum, debirokrasasi. Dan memang itu yang dibutuhkan. Renewing, the structure, renewing sama the policy. Karena kebijakan-kebijakan atau master plan itu harus segera dibuat sedemikian rupa, katakanlah menjadi satu blueprint ya, atau master plan yang memang valid. Katakanlah untuk 4 tahun atau 5 tahun mendatang. Saya kira itu, Mas Bowo. Dari menteri-menterinya juga tidak punya konsep yang jelas ya. Masing-masing dari kementerian gitu. Ke depan tuh planningnya seperti apa. Tapi kalau kita tilik ke belakang nih, selain tadi disinggung mengenai 17 menterinya Mulyono yang masih ada atau masih bercokol di kabinet merah putih gitu. Kalau kita investigasi dari hasil riset yang dilakukan oleh CEO
logik bicara Widi Grapias, ya. Ini menteri-menterinya tidak ada yang benar juga gitu. Misalnya nih Menko Perekonomian Airlangga Hartarto gitu kan. Nah, itu kan ekspertisnya bukan di ekonomi. Kalau kita lihat S1-nya itu teknik ya, UGM gitu. Jadi istilah kata bahasa kerennya, ini bukan right man in the right place ya. Jadi hanya mengakomodir kepentingan rezim sebelumnya. Ini yang menjadi soal. Kita kenapa ekonomi jalan di tempat, penegakan hukum juga absurd, nggak jelas kan begitu ya. Nah, pertanyaannya berani nggak sih, ya kan, Prabowo untuk apa ya, menganulir, ya, mengamputasi para kepentingan politisi jahat ini. Gitu. Jadi gini, kita pakai istilah gini Mas Bowo. Tuh, you can, ya kan, play the game. Yes. Kau akan bermain, ya kan, dalam satu pertandingan, atau kamu merubah permainan itu. Jadi kamu selama ini kan dia ingin melanjutkan, dia bermain, ya kan, dengan game atau yang sama. Presiden ini belum merubah. Jadi kalau kamu tidak bisa dengan yang tadi, permainan tadi, rubahlah permainan. Oke. Jadi kalau main bola, katakanlah kamu 4-3-3, rubahlah jadi 4-2-4. Ini yang harus dilakukan segera dan tidak bisa menunggu lagi. Kalau istilah anak sekarang gercep, gerakan cepat. Oke. Jadi rubah, change the game. Kalau kamu nggak change the game, ya kamu akan bermain di jalan yang tempat, seperti Mas Bowo bilang. Ya, Saya kira rubah peraturan permainan. Iya. Nah, balik lagi ke Bung Dipo, bicara dalam konteks permainan nih. Emang jelas nggak sih nih ekonom-ekonom di kabinet merah putih ini gitu dalam membangun konsep ekonomi Indonesia bisa maju, bisa melesat gitu. Kalau dalam kacamata Bung Dipo sebagai doktor ekonomi, kandidat dokter, iya, kandidat dokter, gimana? Ya, jelas nggak sih ini konsep ekonomi para tim ekonominya Prabowo? Ya, kayaknya poin yang tadi bilang Mas Fajar itu menarik sih. Kenapa Prabowo tanpa oposisi, tanpa yang bertentangan, kenapa dia belum all in nih? Ya, apalagi mengingat sebetulnya nggak ada hambatan. Nggak ada hambatan kan? Mengingat apalagi bapaknya Sumitro ya, gimana pun juga Sumitro adalah seorang pemikir, begawan ekonomi, dengan konsep yang sangat baik. Kakeknya juga loh, jangan salah, Margono, pendiri BNI. Betul, terutama di ekonomi kerakyatan. Oke. Iya kan, jadi agak paradoks ya. Saya rasa karena saya lihat sekarang si ekonomi ini sangat reaktif modelnya. Oh ada perang dunia kita ini. Oh perang tarif Amerika AS baru kita bikin regulasi. Oh jadi sangat reaktif. Jadi nggak long term, dia nggak main long term, dia nggak ada strategi koordinasi antara berbagai macam kementerian. Ya mungkin karena kata tadi Bang Fajar ya, karena Pak Prabowo tidak punya orang di setiap kementerian mungkin. Ya kan. Jadi secara ekonomi kayak nggak sinkron gitu kan antara kebijakan apa yang kita mau prioritas, apalagi udah soal kebijakan-kebijakan antar lembaga, gitu. Itu udah kelihatan banget kayak suka bertentangan, ya kan, ada apa terus dibantah gitu. Jadi sangat reaktif ya kalau saya ngeliat sekarang. Sangat reaktif ya. Jadi nggak mikir long term, sangat short term lah. Kayak politisi lah. Kalau politisi kan terkadang kan mikirnya short term kan. Iya. Kalau ekonom tuh dia mikir selalu long term. Ya kan gimana nih rakyat kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kalau sekarang kayaknya terlalu pendek ini aneh. Jadi sudah ada konsep jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang harusnya ya. Harusnya. Tapi sekarang ini absurd, nggak jelas. Iya, mungkin karena tadi karena tidak punya orang yang full ya. Yang expert ya gitu kan. Jadi prodinya teknik malah jadi ekonom. Nggak jelas. Atau kepolisian ikut-ikutan. Kepolisian ikut-ikutan semakin tidak jelas, semakin runyam. Kalau Bung Fajar melihatnya gimana sih? Ini problem-problem itu kan makan bergizi itu belum jalan. Tapi sampai sekarang belum tentu juga bisa menghasilkan apa-apa, belum teruji juga. Tapi
populis-populis seperti ini, terus pertanian, oke, kita apresiasi. Ada kemajuan untuk panen pertama ini, ada hasilnya. Bagi petani juga diuntungkan. Tapi petani itu kan, kalau kita ngomong petani secara angka, itu kan baru 20 juta dari seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nggak ada 50% itu. Nggak ada 50%. 20% aja mungkin nggak ada. Nggak ada. Dari 280 juta. Nah, itu berarti cuma paling banyak 10% gitu. Nah, dari situ aja kan pertanyaannya adalah, ini nggak cukup. Jadi kalau dibilang populis itu juga nggak akan menangkap suara yang besar untuk mendukung dia lagi. Oke. Sementara yang kemarin itu membuat kemenangan, salah satunya adalah suara dari kota-kota, dari perkotaan. Nah ini kalau sementara perkotaan dengan banyaknya PHK, dengan banyaknya perusahaan yang bangkrut, pilot, dan macam-macam, ini kan seperti tadi dikatakan oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, adanya pengangguran sarjana sebanyak 1 juta. Dan itu pasti angka yang sesungguhnya bisa berlipat dari itu. Ya, bisa lebih. Belum kalau kita bicara lulusan di bawah sarjana, SMA dan lain-lain. Nah ini kan jadi pertanyaan ini. Ini terus mau makan apa mereka? Betul. Apa dari bansos? Betul. Nggak mungkin cukup lah dari bansos. Dan dana untuk bansos, untuk menampung sekian juta orang itu, apa ada? Korupsi ya, kayak Juliari Batubara. Ya kita nggak boleh lah berprasangka buruk gitu. Tapi paling tidak kita harus lihat anggarannya cukup nggak untuk bansos. Nah, dari situ yang harus kita hitung bener. Nah sekarang memang bakal ada muncul bansos lewat individu-individu. Tapi kan itu kecil sekali itu. Nilainya kecil banget. Nilainya kecil banget. Dan itu untuk makan 1 bulan aja belum tentu cukup. Kecuali kalau kita hidup asketis. Puasa terus. Sehari makan cuma sekali, waktu maghrib. Nah, itu nggak tahu. Nah, sementara kan, ya kita jauh lah dari seperti itu. Jadi, Prabowo masih harus kerja keras. Prabowo didukung rakyat. Prabowo diberkahi oleh cahaya terang. Bintang, seperti bintang yang bersinar. Tapi itu tidak akan bertahan lama kalau dia tidak kerja keras. Dia harus mempertahankan itu semua dengan kerja keras untuk dibuktikan kepada rakyat bahwa dia benar-benar bisa menjadi pemimpin. Terima kasih. Sobat Logika, kita ingin mengakhiri diskusi, tapi alangkah baiknya kita ingin mendengar closing statement dari masing-masing narasumber kita. Tentang diskusi kita hari ini. Kita mulai dulu dari Bung Dipo sebagai ekonom. Ya, Bung Dipo. Kalau dari ekonomi sih cukup clear ya. Kita memang perlu orang-orang yang lebih capable, yang lebih profesional, ya kan. Kalau politik mungkin memang perlu kompromi dan segala. Tapi kalau kita ngomongin rakyat Indonesia, kita memang perlu ekonom yang visioner, yang lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Gitu. Malah kita memerlukan pertumbuhan yang sangat tinggi, ya kan, jadi kayak Cina, dia udah titik sangat tinggi, itu jadi nggak langsung ngedrop. Ya kan, misalnya dia udah sempat 8%, dia tuh nggak langsung ngedrop ke 5 gitu. Jadi kita 30 tahun, 40 tahun lagi ke depan bisa. Ya kan. Jadi kalau menurut saya, memang produksi yang profesional, yang visioner, yang sejalan lah, mungkin sama Pak Sumitro malah, menurut saya. Yang benar-benar mahamin apa sih Pak Sumitro maunya. Iya kan, I think karena menurut saya banyak spiritnya benar, tapi implementasi mungkin sedikit dipertanyakan. Ya kan, tapi kita perlu mimpi-mimpi bangsa ini jadi hebat. Kita perlu mimpi gimana rakyat kita bisa lebih makmur, ya kan. Tadi middle income trap. Iya, itu sih. Oke. Kalau dari Bang Jimmy dalam kacamata politik gimana? Kita akan memasuki bulan depan 80 tahun kemerdekaan. Dari sisi global, kita cukup banyak bergaul dengan negara-negara besar. Ya kan? Kita cukup dikenal oleh negara-negara Muslim di Timur Tengah. Dan saya kira ini baik dari sisi global. Tapi kembali ke sisi lokal, ke sisi domestik, kemiskinan masih dekat dengan kita. Kemiskinan masih, katakanlah, majoritas daripada problem kita. Ini benar-benar merupakan problem yang major. Termasuk di situ lapangan pekerjaan. Itu adalah
satu problem yang merupakan bagian daripada major. Yang kita sudah akan mengalami satu trap atau jebakan middle income yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Dan ini luar biasa dampaknya kepada kelas menengah kita dan kepada kelas pekerja. Karena ini akan mengganggu apa yang kita sebut dengan demokrasi yang kita jalankan selama ini. Jadi kelas menengah dan kelas pekerja itulah sebagai dasar daripada untuk menyelamatkan demokrasi di kemudian hari. Saya kira cukup sekian, Mas Bowo, dari saya. Oke, kita kasih kesempatan Bung Fajar untuk memberikan closing statement. Pak Prabowo ini diberkati dan diberi cahaya terang untuk bisa memenangkan menjadi presiden. Tapi cahaya itu harus dipertahankan dengan kerja keras. Agar cahaya itu bisa dibagi-bagikan seluruh rakyat. Yang bangsa ini menjadi ikut bersinar. Karena sinarnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak mau bekerja keras dan tidak melakukan kerja keras untuk membagikan sinar-sinarnya ini, maka nggak akan lama ini. Karena daya tahan itu semua berkat, pemberian kasih dan macam-macam itu tetap butuh ada waktunya, ada batasnya. Nah kalau waktu keberuntungan ini habis, ya itu akan tenggelam. Oke. Makasih. Oke, Sobat Logika. Tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari para narasumber kita hari ini. Dalam konteks diskusi kita hari ini, Pak Prabowo harus gerak cepat. Ya, karena masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini udah lampu merah. Merahnya tuh merah banget gitu. Jadi udah sangat hati-hati. Pak Prabowo, kemarin Anda melakukan lawatan ke Rusia. Jadi saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Vladimir Lenin ya dalam kutipannya. Ini saya baca supaya saya nggak salah nih. What is to be done? Burning questions of our movement. Jadi Pak Prabowo harus melakukan sesuatu. Kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Seperti yang dikatakan anak buah Anda, Menteri Tenaga Kerja Pak Yasirli, angka pengangguran di tingkatan sarjana itu angkanya tidak main-main, hingga 1 juta, bahkan lebih. Ini harus menjadi alarm bagi kita bersama. Apalagi Anda adalah anak seorang begawan ekonomi Pak Sumitro yang namanya sangat termasyur di negeri ini. Jika ekonomi tidak baik-baik saja, Anda juga akan menanggung malu terhadap Bapak Anda sebagai begawan ekonomi, Pak Sumitro, dan juga kakek Anda, Pak Margono, pendiri BNI. Jadi Pak Prabowo, solusinya adalah reshuffle, seperti apa yang dikatakan narasumber kita hari ini. Right man in the right place, menempatkan orang yang tepat untuk mengerjakan sesuatu sehingga memberikan hasil yang maksimal dan kesejahteraan rakyat adalah satu keniscayaan. Akhir kata, saya Bowo tanpa undur diri dan kita akan berjumpa lagi dalam acara Omong-Omong Politik di channel kesayangan Anda, Logika Bicara. Salam sehat.